Sekatatal, hari terakhir sidang peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina dengan pemohon Sakatatal telah selesai di tingkat Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis 1 Agustus. Selanjutnya putusan PK akan dibuat oleh Hakim Mahkamah Agung. Sidang peninjauan kembali atau PK dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dilanjutkan pada Kamis 1 Agustus dengan agenda pemeriksaan ahli Profesor Mudzakir. Dalam pernyataannya, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia ini mengatakan semestinya peradilan anak mengutamakan mediasi meski dalam dugaan kasus pembunuhan berencana sekalipun. Selain itu, peradilan anak bisa digelar setelah peradilan dewasa agar tidak menjadi jebakan bagi kasus yang berkaitan. Bagaimana perkara yang besar pembunuhan berencana dibuktikan dengan cara pembuktian anak. Padahal anak ketika peradilan anak itu sebagian diantaranya di situ adalah boleh dilakukan mediasi, damai dan sebagainya boleh, meskipun kejahatan berat sekalipun. Tapi ini diutamakan dan kemudian proses pembunuhan berencana. Nah, dokumen pembuktian itu kemudian dipakai oleh orang dewasa. Itu yang menjadi, tadi saya katakan bisa menjadi jebakan pembuktian seperti Batman. Dengan pembuktian ini terbukti, dibawa ke orang dewasa, mudah dibuktikan. Rujukannya apa? Pengadilan anak. Mudzakir menjadi ahli terakhir yang dihadirkan kuasa hukum pemohon. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 10 bukti baru atau novum, serta pendalaman terhadap 11 saksi fakta dan 6 ahli, sidang PK dinyatakan selesai di tingkat Pengadilan Cirebon. Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Cirebon bukan majelis yang memutus perkara ini. Karena yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung, seperti itu ya. Yang dia saya nyatakan selesai dan itu. Usai persidangan, kuasa hukum Sakatatal menyatakan semua saksi fakta dan ahli telah membuktikan bahwa peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Namun, dalam penyidikannya telah dilakukan berbagai upaya rekayasa, sehingga kasus ini ditangani sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kuasa hukum juga telah memanggil 5 penyidik Polres Kabupaten Cirebon yang membuat laporan awal tentang kecelakaan lalu lintas, tetapi mereka tidak dapat hadir. Dan kita sudah memanggil kelima penyidik di Polres Sumber, dan mereka tidak hadir. Kami serahkan bukti pemanggilan kepada majelis hakim agar suatu saat mereka bertanya kenapa tidak jelas, dan misalnya kita menang karena mereka tidak hadir untuk menyerahkan bukti. Mereka hanya berlindung daripada satu keputusan hakim yang kita anggap ada kekeliruan yang nyata. Sampai sekarang belum ada. Sementara, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai pihak termohon menyatakan setelah melalui serangkaian pemeriksaan tetap menolak 10 novum dan berkeyakinan bahwa kasus ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Harapannya tentu saja kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya, tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan, bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Putusan atas permohonan peninjauan kembali akan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tim Liputan CNN Indonesia, Cirebon, Jawa Barat.